Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Rohman gitu. Siap-siap untuk rebahan ya guys. Dan langsung saja ke filmnya. Sebuah bar saat karakter utama kita yang bernama Kotoko sedang menemani tamu untuk minum. Kotoko ini adalah seorang mahasiswi dan di bar tersebut dia sedang bekerja pada waktu. Saat itu sang pelanggan agak sedikit kurang ajar dan ingin menyentuh tubuh Kotoko. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang diinginkan oleh si pelanggan, Kotoko memberikan kode kepada rekannya yang bernama Okada untuk memanggilnya melalui pengeras suara jika ada pelanggan lain yang membutuhkannya. Tapi sebenarnya itu hanyalah alasan. Dari obrolan mereka setelah kejadian itu, kita mengetahui jika Kotoko baru saja putus dari pacarnya dan sekarang sedang takut untuk memulai hubungan yang baru karena trauma. Setelah pulang kerja, Okada mengajak Kotoko hari itu ke perkumpulan klub mahasiswa yang dia ikuti untuk makan-makan. Di sana Kotoko memperkenalkan diri karena dia merupakan anggota baru. Namun saat itu ada seseorang yang juga baru bergabung. Pria tersebut bernama Riku. Sebagai anggota baru, mereka berdua masih canggung dan masih berusaha mengakrabkan diri satu sama lain. Riku rupanya seorang model dan cewek-cewek di sana menganggap kalau dia itu tampan. Makanya setelah perkumpulan itu selesai, mereka berusaha untuk mendapatkan kontak si Riku. Dalam perjalanan pulang, Kotoko mendapatkan pesan dari Okada yang mengatakan jika dia pergi ke tempat lain untuk minum. Dia saat itu meminta Kotoko untuk mampir ke tempat yang terletak di dekat stasiun bawah tanah. Kotoko akhirnya datang ke sana dan mereka terlibat obrolan panjang dengan berbagai bahasan. Okada mulai menanyakan hal pribadi kepada Kotoko dengan menanyakan hubungan asmaranya. Dia kemudian bertanya apakah Kotoko pernah melakukan bercocok tanam dengan mantan pacarnya. Kotoko mengaku jika sebenarnya dia jarang melakukan itu dengan pacarnya, tapi dia tidak bisa menolak kalau dia sedang mabuk dan selalu ingin bercocok tanam dengan pacarnya. Okada yang emang dasar buaya darat mengetahui itu langsung mengajak Kotoko nambah minumnya, sampai akhirnya dia mabuk dan sulit untuk berjalan pulang. Sebagai seorang pria yang baik hati dan gentleman, Okada tentu tidak akan meninggalkan Kotoko sendirian dan dia mengantarkan Kotoko pulang. Sampainya di depan rumah Kotoko, Okada menawarkan diri untuk diajak masuk dengan alasan dia ingin secangkir teh. Karena Kotoko saat itu sedang mabuk, dia meminta Okada untuk mencari sendiri tehnya. Okada kemudian melihat Kotoko sedang berbaring di ranjang dan mengira jika si cantik ini sudah tertidur. Dia kemudian berniat menyelimuti Kotoko agar dia tidak kedinginan. Gentleman sekalian, Pak. Tapi saat melihat Kotoko masih belum tidur, Okada mulai berbaring di sebelahnya dan perlahan menciumi Kotoko. Selanjutnya sudah bisa ditebak dan mereka bercocok tanam dengan penuh semangat sampai keringatan. Setelah selesai bercocok tanam dengan Kotoko, Okada berkata jika dia sebenarnya sangat mengagumi kecantikan Kotoko dan tidak menyangka jika mereka bisa bercocok tanam. Esok paginya saat Okada akan pulang, dia bertanya apakah dia boleh mampir lagi. Dan silakan saja, kata Kotoko, lampu hijau yang tidak boleh disia-siakan. Setelah itu kita melihat Kotoko sedang berada di sebuah kantor agensi model. Kotoko memang memiliki pekerjaan lain sebagai model selain pekerjaan paruh waktunya di bar. Saat ini dia sedang tidak memiliki agensi karena baru putus kontrak dengan agensi sebelumnya. Di kantor agensi tersebut dia melihat foto Riku dan terungkap jika Riku adalah salah satu model andalan di agensi tersebut. Saat itu Kotoko berniat gabung dengan agensi itu, namun masih harus menunggu kabar selanjutnya apakah dia akan diterima atau tidak. Di tempat lain kita melihat Riku yang mendapatkan pesan dari mbak-mbak di kantor agensi tadi yang mengabari jika ada cewek yang katanya mengenal Riku, namanya Kotoko. Di pertemuan klub mahasiswa, Riku bertanya kepada Okada apakah Kotoko gadis yang datang ke pertemuan klub dengannya dulu dan menanyakan apakah mereka berpacaran. Okada mengatakan jika mereka memang tidak berpacaran. Mendengar itu Riku mengatakan jika dia ingin menemui Kotoko. Okada terlihat agak sedikit cemburu dan berujar jika ada rumor yang mengatakan Kotoko cewek gampangan yang bersedia diajak bertemu oleh siapapun. Tetapi sepertinya Riku tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Okada. Dia akhirnya mengajak Kotoko ketemuan dan di sana Kotoko mengatakan jika Riku adalah tipe pria idamannya. Setelah itu Riku mengajak Kotoko ke apartemennya dan mulai memainkan musik yang romantis.
Riku mulai menciumi Kotoko dan langsung ingin bercocok tanam. Tapi Kotoko menolak melakukan bercocok tanam dengan Riku karena dia sangat menyukai Riku dari hati. Dalam artian dia mencintai Riku. Untuk itu dia tidak ingin memulai sebuah hubungan melalui hubungan fisik dengan orang yang dia cintai, karena menurut Kotoko hubungan itu akan gampang sekali putus. Tapi karena saat itu rudalnya sudah dalam posisi standby dan siap tempur untuk menjelajahi belahan kembang telang yang sudah di depan mata, Riku agak sedikit memaksa karena menganggap jika Kotoko memang mencintainya, harusnya dia tidak menolak. Tapi Kotoko memang tidak ingin melakukannya dan dia pergi dari sana. Saat kembali ke rumah, dia disambut oleh Okada yang telah menunggunya. Setelah masuk ke dalam rumah, Kotoko mulai menangis sejadi-jadinya karena merasa telah mengecewakan Riku. Dia akhirnya mulai bercerita kepada Okada jika dia dan Riku hampir saja bercocok tanam. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena sangat mencintai Riku dan baru ingin membuka lahan pertanian setelah hubungan mereka benar-benar serius. Mendengar curhatan Kotoko justru membuat Okada ambyar, karena selama ini dia mengira kalau Kotoko itu mencintainya, mengingat apa yang telah mereka lalui sebelumnya. Tapi dia kecewa karena Kotoko hanya menjadikan dia untuk memenuhi kebutuhan kembang telangnya saja. Tunggu, kok kebalik di sini ya? Okada berkata jika Riku tidak mencintai Kotoko, dan dia bersikap manis kepada Kotoko memang cuma karena ingin bercocok tanam saja. Karena di kampus ada rumor yang mengatakan jika Riku adalah playboy yang selalu meniduri wanita yang baru dia temui dengan trik selalu bersikap manis seolah-olah dia pria baik. Okada mengatakan jika dia mencintai Kotoko dan siap menggantikan Riku di hati Kotoko. Tapi Kotoko bilang dia tidak mencintai Okada yang membuat dia menangis terseduh-seduh. Dia terus berusaha meminta Kotoko untuk memberinya satu kesempatan saja. Tapi Kotoko memang tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Okada. Saat itu Okada bilang kalau memang tidak ingin menjadi pacar dia, maka dia minta bercocok tanam untuk yang terakhir kali. Kotoko kemudian meminta Okada berjanji itu adalah yang terakhir. Dan mereka pun akhirnya bercocok tanam. Brengsek. Ini mah namanya sama pacar sendiri nolak, tapi dengan pria lain pasrah. Di tempat lain perkataan Okada ternyata benar, karena Riku sedang bergoyang dengan salah satu gadis yang naksirnya di klub mahasiswa dulu. Hari-hari berlalu, di klub mahasiswa Okada yang bertemu dengan Riku tidak bisa menyembunyikan sakit hatinya, karena dialah alasan Kotoko menolaknya. Okada mulai menyindirnya saat Riku selalu main ponsel ketika dia berbicara, hingga mereka terlibat cekcok. Saat itu Okada meminta Riku untuk menjauhi Kotoko karena Riku tidak pantas untuknya. Cewek yang tadi mantap-mantap dengan Riku bertanya siapa Kotoko, dan dia menjawab tidak mengenal Kotoko. Riku kemudian mengajak sang cewek keluar dari sana. Tapi sebelum dia pergi, Okada berkata jika dia telah bercocok tanam di lahan kembang telang milik Kotoko. Mendengar itu Riku akhirnya mulai cemburu dan hampir saja adu jotos dengan Okada, tapi berhasil dipisahkan. Beralih ke Kotoko yang saat itu sedang menemani pelanggan di bar. Dia mendapatkan pesan dari Riku yang mengatakan jika dia tidak menyangka Kotoko cewek seperti itu. Dia berkata cinta kepada Riku tapi malah bercocok tanam dengan Okada. Riku bahkan sampai menyebut Kotoko seorang hancur dan mengajaknya bercocok tanam seperti yang dia lakukan dengan Okada karena dia memang hanya ingin tidur dengan Kotoko dan tidak pernah mencintainya. Mendapatkan pesan seperti itu membuat Kotoko sakit hati. Dia kemudian menanyakan keberadaan Riku dan menemuinya di sana. Kotoko kemudian mengembalikan kalung yang sebelumnya diberikan oleh Riku dan mengatakan sekarang semuanya telah berakhir. Kotoko lalu mengajaknya pulang. Di perempatan lampu merah, Kotoko berbelok ke hotel karena sekarang dia memang tidak ingin menjalin hubungan yang serius dengan Riku, maka dia bisa bercocok tanam seperti Okada. Anjay. Di hotel seperti yang kita tahu dan seperti yang kita bayangkan, mereka akhirnya bercocok tanam dan mereka saling berkata jika nikmat, seperti yang juga pernah dikatakan oleh Kotoko kepada Okada. Setelah selesai bercocok tanam itu, Riku berkata jika mereka bisa menjalin hubungan asal ada hubungan seperti barusan. Brengsek Anda Pak. Tapi si cantik Kotoko menolak dan dia berkata itu akan jadi pertemuan terakhir mereka. Sementara Okada yang sekarang dalam kondisi galau merana karena ditolak Kotoko mendapatkan pesan dari pujaan hatinya itu yang mengatakan terima kasih atas kenangan indah yang kamu berikan meski itu hanya sesaat dan aku menikmatinya. Anjay.
Saat berjalan pulang, Kotoko mampir ke lokasi pemotretan dan mbak-mbak dari agensi model tadi menghampirinya, lalu mengatakan jika mereka berniat memberikan kontrak jangka panjang kepada Kotoko. Dan begitulah filmnya berakhir.